Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Selamat datang pada perkuliahan dengan mata kuliah animasi. Perkenalkan, nama saya adalah Budi Darmo, saya adalah dosen untuk mata kuliah animasi. Saya adalah dosen pada Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Tarumanegara. Untuk akademik saya mengambil S1 Desain Komunikasi Visual di Universitas Tarumanegara. Kemudian saya mengambil S2 Magister Desain di Universitas Trisakti. Untuk kompetensi saya ada di tata letak dan komposisi desain, kemudian bahasa visual dan animasi. Sedangkan untuk riset dan pengabdian masyarakat saya berfokus pada tata letak dan komposisi desain, serta animasi, baik itu untuk aplikasi animasi. Untuk tata tertib perkuliahan, baik pun luring maupun daring, kehadiran wajib 75% dari jumlah 16 kali pertemuan. Kemudian untuk keterlambatan maksimal 30 menit dari kelas dimulai. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk berpakaian sopan dan rapi. Mahasiswa aktif berpartisipasi baik di kelas luring maupun daring. Kemudian jika untuk kelas daring, mahasiswa wajib mengaktifkan fitur video kamera dan mematikan fitur mikrofon. Jika ingin berbicara, silakan mengklik fitur angkat tangan dan aktifkan fitur mikrofon. Untuk mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kelas luring maupun daring, dapat lapor kepada ketua kelas. Deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah ini, mempelajari tentang apa itu animasi dan kegunaan animasi dalam perancangan sebuah desain komunikasi visual. Fokus utama pembelajaran mata kuliah ini adalah mempelajari pembuatan motion grafis dan merancang video animasi 2D berbasis motion grafis dengan menggunakan Adobe After Effects, ya, seperti pada contoh yang kita dapat lihat di samping kanan. Ini adalah rencana pembelajaran semester untuk animasi. Animasi merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa DKV pada semester 4 dengan total 4 SKS. Pada pertemuan 1, 2, dan 3 adalah pertemuan teori, di mana pertemuan 1 kita akan mempelajari tentang sejarah dan perkembangan animasi. Kemudian untuk pertemuan 2 kita akan mempelajari tentang 12 prinsip animasi yang dipakai dalam pembuatan animasi. Kemudian untuk pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang proses tahapan pembuatan animasi, yaitu dari tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk dalam studio, di mana pada pertemuan keempat kita akan mulai berkenalan dengan software dari Adobe After Effects. Kemudian pertemuan 5 sampai 7 kita akan membahas tentang teknik awal untuk pembuatan opening bumper, di mana nanti pada waktu UTS kita akan membuat opening bumper logo untuk sebuah channel YouTube. Kemudian setelah UTS di pertemuan 9, 10, dan 11 kita akan mempelajari teknik-teknik animasi untuk pembuatan kinetik tipografi. Kemudian di pertemuan 12 dan 13 kita akan mempelajari teknik lanjutan untuk pembuatan video animasi CV portofolio dari para mahasiswa. Untuk pertemuan ke-14 dan 15 kita akan mempelajari tentang video explainer, di mana nantinya pada pertemuan UAS kita akan membuat video explainer tentang prodi desain interior maupun prodi desain komunikasi visual. Ini adalah daftar referensi yang kita pakai untuk perkuliahan animasi. Untuk aktivitas belajar, ada aktivitas belajar individu maupun kelompok. Aktivitas belajar ini ditujukan agar mahasiswa dapat memahami materi di setiap pertemuan dengan lebih baik melalui kegiatan analisis, diskusi, maupun latihan. Dosen akan memberikan tanggapan untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi. Kemudian untuk tugas, dalam semester ini kita bagi menjadi 4 tugas, yaitu ada tugas analisis 12 prinsip animasi, yaitu merupakan tugas kelompok. Sedangkan nanti ada tugas-tugas individu, yaitu perancangan opening bumper dan perancangan kinetik tipografi. Kemudian yang terakhir adalah tugas pembuatan video animasi CV portofolio yang merupakan tugas individu. Untuk metode evaluasi ujian, kita bagi menjadi 2, yaitu ujian tengah semester, yaitu perancangan opening bumper logo
untuk sebuah channel YouTube yang dimana dikerjakan oleh individu. Kemudian ada ujian akhir semester yang dimana nanti mahasiswa membuat perancangan video explainer tentang prodi desain interior atau DKV. Nah, ini dikerjakan secara kelompok. Untuk standar penilaian, kehadiran 75% dari 16 kali pertemuan, kemudian presentasi nilai, tugas 40%, UTS 25%, UAS 35%. Kemudian kita dapat melihat kriteria nilai dan kelulusan untuk nilai A dan sampai E. Tentu saja saya harapkan semua mahasiswa di kelas animasi bisa mendapatkan nilai yang bagus, yaitu nilai A ya. Semoga semuanya bisa lulus dengan baik. Baik, mari kita mulai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 12 prinsip animasi. Seperti kita ketahui bahwa animasi merupakan suatu teknik menampilkan gambar berurut sedemikian rupa sehingga audiens merasakan adanya ilusi gerakan atau motion pada gambar yang ditampilkan. Jadi animasi itu memberikan kesan hidup ya kepada sebuah gambar, di mana sebenarnya kesan hidup itulah berupa ilusi gerakan yang begitu cepat sehingga penonton dapat melihat seakan-akan bahwa gambar itu menjadi bergerak atau hidup. Nah, namun dalam animasi tentu saja menggunakan prinsip-prinsip atau aturan-aturan di dalamnya supaya pembuatan animasi itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih hidup dan menjadi lebih realistis ya. Nah, tentu saja seorang animator harus mengetahui secara jelas apa saja prinsip animasi yang dipakai dalam membuat animasi. Nah, ke-12 prinsip animasi ini didefinisikan oleh Frank Thomas dan Ollie Johnston. Mereka berdua adalah animator-animator hebat dari Walt Disney. Tentu saja pengalaman-pengalaman mereka lah yang membuat mereka dapat mendefinisikan ke-12 prinsip dari animasi. Ini adalah 12 prinsip animasi, yaitu ada solid drawing, appeal, staging, straight ahead and pose to pose, timing and spacing, slow in slow out, squash and stretch, exaggeration, anticipation, follow through and overlapping action, secondary action, dan yang terakhir adalah arts. Baik, mari kita bahas satu persatu. Solid drawing. Tentu saja dalam animasi kemampuan menggambar sangat penting, apalagi dalam membuat sebuah karakter. Ya, namun solid drawing ini adalah kemampuan untuk menggambar karakter atau apapun dalam berbagai angle, ya, sehingga terlihat lebih bervolume dan konsisten pada setiap frame animasi. Nah, ini adalah hal yang sangat diperlukan dalam menggambarkan karakter. Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, apapun yang menempel dalam karakter itu harus tetap konsisten, bahkan sama dalam setiap frame-nya, ya, tidak berubah bentuknya, ya. Sehingga audiens dapat mengenali karakter ini dalam berbagai sisi, ya. Kemudian ada prinsip kedua, yaitu prinsip appeal. Nah, appeal ini berkaitan dengan gaya visual dalam animasi. Kita dapat melihat contoh di sebelah kanan, ada dua gambar yang sama ya, karakter yang sama, namun kita lihat sebelah kiri terlihat seperti karakter biasa saja. Namun begitu kita berikan sesuatu yang berbeda, gaya yang berbeda, seperti badannya kita kuruskan, gitu ya, mukanya kita besarkan, ya, kemudian kita berikan bentuk yang berbeda, ya, appeal-nya akan lebih terlihat, ya, gaya visualnya akan lebih terlihat. Tentu saja appeal ini akan menjadi gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Nah, ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menambah appeal, ya, adalah dynamic design, yaitu dengan cara menggunakan bentuk yang bervariasi. Contohnya seperti karakter Aladdin ya, kita lihat di sini menggunakan bentuk-bentuk shape-shape yang sangat berbeda-beda untuk semua karakternya, ya, sehingga hasilnya tentu saja jauh lebih menarik. Kemudian kita dapat memainkan proporsi seperti yang kita lihat pada kanan atas untuk pembuatan karakter yang cute banget gitu ya, kita dapat membesarkan kepalanya misalnya. Kemudian yang ketiga adalah tetap simple ya, bahwa dalam animasi itu penggambaran yang detail itu sangat sulit. Lebih baik kita membuat sebuah gambar yang lebih simple karena kita akan membuat gambar secara berurutan, secara terus-menerus. Prinsip ketiga adalah staging, yaitu pementasan. Dalam prinsip ini bahwa semua gambar dalam animasi adalah sebuah penampilan di atas panggung. Nah, teman-teman mahasiswa mungkin pernah melihat penampilan sebuah teater ya, di mana dalam panggung teater itu kan ada lighting, ada suara, ada karakter, ada background dan sebagainya. Tidak mungkin semua karakter dalam teater itu tampil secara berebutan, gitu ya. Tentu saja tampilnya secara berurutan.
siapa yang akan berbicara terlebih dahulu, ya, kemudian lampunya disorot kemana, kemudian suara lagunya keluar dari di mana untuk menambah efek dari cerita yang akan ditampilkan. Nah, ini juga sama dengan animasi. Artinya apa? Eh, Apapun ide yang ingin disampaikan dalam gambar itu harus jelas dan tidak boleh salah. Timingnya harus tepat. Tidak mungkin semuanya tampil secara berebutan. Harus satu persatu sehingga penonton tahu, oh ceritanya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat contoh yang staging yang baik dan staging yang kurang baik. Kita lihat dari gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu, ya, di mana ada dua orang sedang berbicara, ya. Nah, ini merupakan staging yang kurang baik karena kita tidak dapat melihat raut mukanya, bentuk tangannya. Nah, dengan kita merubah angle-nya sedikit, kita dapat mendapatkan staging yang lebih baik. Kita dapat melihat raut wajah mereka berbicara, apa yang mereka perdebatkan, kemudian tangannya juga membantu menjelaskan apa yang ingin dibicarakan dan sebagainya. Nah, untuk yang sebelah kanan kita lihat staging yang baik itu adalah staging yang dari samping, ya, di mana seorang pria memberikan bunga kepada seorang wanita. Kita dapat melihat ekspresi dari wanitanya maupun ekspresi dari prianya. Kemudian kita juga dapat melihat bentuknya seperti apa, ya. Nah, namun kalau kita lihat yang sebelah kanan banget gitu, ya, kita akan melihat ini staging yang kurang baik karena diambil dari depan, ya. Kalau kita lihat seperti itu, kita akan melihat bagian belakang dari tubuh wanita, kita tidak akan melihat sebenarnya muka dari prianya. Nah, ini adalah contoh staging. Prinsip keempat ada straight ahead and pose to pose. Ini adalah sebuah teknik pembuatan animasi yang biasa dilakukan oleh para animator. Ya, kalau straight ahead ini merupakan metode menggambar satu persatu. Ya, jadi biasanya yang gambar ini animatornya sendiri. Ya. Nah, dari gambar awal sampai gambar akhir ini biasanya dilakukan secara sendiri sehingga biasanya konsisten. Ya, namun membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita lihat di sini ada seekor tikus yang sedang tidur sampai bangun gitu, ya. Kita lihat urutan menggambar straight ahead itu adalah menggambar urutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada metode berikutnya adalah metode pose to pose. Di sini adalah pembuatan animasi ini oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe-keyframe tertentu saja. Sehingga di tengah-tengahnya atau in between-nya dilakukan oleh animator yang lain, ya, atau asistennya. Nah, cara kedua ini biasanya lebih cocok diterapkan pada industri animasi. Nah, contohnya di sini ada orang yang berlari, kita cukup menggambar frame 1, frame 2, dan frame 3. Sedangkan frame berikutnya akan diisi oleh asistennya, ya. Nah, ini adalah perbedaan dari straight ahead dan pose to pose, ya. Memang ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan straight ahead, misalnya menggambar api. Kita tidak mungkin dapat menentukan bagaimana bentuk api selanjutnya, makanya kita menggunakan straight ahead. Tapi untuk penggambaran-penggambaran dengan pose-pose yang kita sudah tahu untuk awal dan akhirnya, kita bisa menggunakan pose to pose. Kemudian ada yang kelima, ada timing dan spacing. Timing ini adalah penentuan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sedangkan spacing adalah percepatan dan perlambatan dalam melakukan gerakan. Ya, artinya dalam menentukan timing ini kita tidak boleh sama, ya. Artinya harus yang sedikit berbeda antara gerakan satu dengan gerakan berikutnya. Sebisa mungkin ada timingnya, ya. Tidak semua timingnya harus sama. Kemudian juga harus ada spacingnya, ya. Mungkin dari gerakan menengok ke kiri dan ke kanan itu, ke kirinya lebih lama sedikit baru ke kanan, atau gerakan memutarnya lebih lama sedikit, ya. Jadi ada penentuan timing dan spacing. Kemudian ada prinsip keenam, yaitu slow in slow out, yaitu di mana semua gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda, ya. Kalau slow in ini terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Kalau slow out ketebalikannya, sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Kita dapat melihat gerakan slow in slow out ini pada mobil, ya. Kita tidak mungkin melihat mobil yang dengan kecepatan yang sama dari awal sampai berhenti. Jadi begitu awal pun dia akan menjadi slow in, kemudian dia akan jalan konstan, kemudian begitu dia berhenti, mobil itu berhenti, akan terjadi gerakan slow out, ya. Prinsip ketujuh adalah squash and stretch, di mana prinsip ini menjadikan objek atau karakter menjadi lebih hidup dan dinamis serta nyata dengan menambahkan efek lentur. Dengan begitu seolah-olah objek ini memuai dan menyusut, ya. Sebenarnya prinsip ini mengambil dari otot manusia, ya. Kalau kita lihat dengan bola di kanan, ya,
begitu dia jatuh bentuknya sedikit memuai, begitu dia sampai ke tanah sedikit menyusut, ya. Nanti dia akan kembali normal. Nah, ini penggunaan squash and stretch dalam animasi. Kita lihat ya, bagaimana sebuah muka di squash terlebih dahulu, ya, untuk menunjukkan efek lenturnya. Kemudian jika kaget, dia akan menarik lebih panjang. Nah, tentu saja dengan adanya prinsip ini, animasinya akan menjadi lebih dinamis, lebih nyata, lebih hidup ya. Prinsip ke-8 adalah exaggeration, di mana exaggeration ini adalah upaya untuk mendramatisir sebuah gerakan, ya, sehingga gerakannya menjadi bersifat hiperbolis. Tentu saja dengan adanya gerakan yang ekstrim seperti ini, penonton atau audiens akan menjadi lebih tahu bahwa gerakan itu memang dilakukan oleh karakternya, ya, atau efeknya memang didapatkan, ya, sehingga si audiens juga dapat merasakan efek yang ditampilkan dari karakter tersebut. Nah, kita lihat di sini ada contoh sebuah permadani ya dalam film Aladdin. Kita lihat bagaimana exaggeration dapat dilakukan, ya. Kita bayangkan loh bahwa sebuah permadani dapat melakukan gerakan-gerakan seperti ini, ya. Padahal sebenarnya kalau kita menggambar permadani kan tentu saja ya bentuknya hanya seperti itu ya, segi empat saja, tapi ternyata bisa dibuat dengan berbagai gaya, ya, sehingga menampilkan sifat atau gerakan-gerakan tertentu. Ya, tentu saja ini dibuat untuk lebih menarik perhatiannya, ya, menarik perhatian audiens, ya. Prinsip ke-9 adalah prinsip anticipation, di mana prinsip ini dikatakan sebagai persiapan gerak atau ancang-ancang. Nah, prinsip ini memberikan tanda kepada audiens mengenai apa yang akan dilakukan oleh karakter. Nah, biasanya gerakan anticipation ini adalah gerakan kebalikan dari gerakan berikutnya. Nah, misalnya contohnya seseorang yang duduk mau berdiri ya. Nah, sebelum berdiri itu biasanya dia akan membungkuk terlebih dahulu baru berdiri. Ya. Misalnya ada gerakan memukul, sebelum tangannya maju ke depan, biasanya tangannya pasti ditarik dulu ke belakang baru maju ke depan. Nah, gerakan-gerakan ini yang disebut dengan anticipation, artinya menandakan satu gerakan atau ancang-ancang sebelum gerakan yang ditampilkan dimulai. Prinsip ke-10 adalah follow through dan overlapping, di mana follow through adalah bagian tubuh yang bergerak gitu ya, meskipun karakter telah berhenti bergerak. Misalnya rambut, ekor dari seekor binatang yang tetap bergerak meskipun mereka sudah berhenti setelah berlari. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa pada gambar di mana seekor binatang tersebut berhenti gitu ya, namun kita lihat bagian ekor dan bagian telinganya masih maju ke depan, ya, baru dia nantinya gerakan berikutnya baru normal kembali. Nah, ini menandakan gerakan nyata yang terjadi, ya. Sedangkan overlapping action adalah gerakan saling silang, ya. Ini biasanya contohnya adalah gerakan kita berjalan misalnya, ya. Kita berjalan tuh misalnya kaki kiri, kemudian tangan kanan yang maju, ya. Kemudian berikutnya kaki kanan, tangan kiri yang maju, jadi gerakan saling silang, ya. Nah, tentu saja dengan gerakan saling silang ini lebih nyata lagi, ya, bahwa memang gerakan yang ditampilkan dalam animasi itu lebih real, ya. Prinsip ke-11 adalah secondary action, di mana adalah pada secondary action ini ada gerakan-gerakan tambahan yang dibuat untuk memperkuat gerakan utama. Dengan demikian animasi yang ditampilkan agar tampil lebih realistik, ya. Namun harus hati-hati, ya. Kadang-kadang secondary action ini dibuat berlebihan sehingga menjadi pusat perhatian, padahal secondary action ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, ya. Jadi tidak boleh mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utamanya, ya. Nah, pada contoh di sini kita dapat melihat seorang profesor yang sedang berpikir, ya. Gerakan utamanya adalah berpikir. Nah, untuk memperkuat gerakan utama itu, kita dapat menambahkan gerakan secondary action, seperti misalnya dia berjalan atau sambil menundukkan kepala dan menggaruk-garukan kepalanya dengan menggunakan tangan. Nah, gerakan-gerakan inilah adalah secondary action yang mana memperkuat dari gerakan utamanya, sehingga kita akan melihat benar-benar serealistis mungkin bahwa profesor ini sedang berpikir, ya.
Nah, kemudian untuk gambar selanjutnya di sebelah kanan kita dapat melihat ada gambar di mana seorang wanita sedang marah. Nah, untuk memberikan kesan marahnya kita dapat memberikan secondary action-nya yaitu dengan gerakan tangannya ya yang sedang membelah bawang misalnya seperti itu. Kemudian prinsip ke-12 adalah arcs, di mana arcs ini adalah sebuah pola gerakan yang membuat gerakan animasi menjadi lebih hidup dan terlihat alami. Nah, biasanya semua gerakan manusia itu dari kaki, tangan, kepala ya, memutar gerakan kepala dan memutar bola mata dan sebagainya itu biasanya mengikuti sebuah kurva ya. Kita lihat contoh di sebelah kanan ya, gerakan dari atas ke bawah itu akan lebih baik membentuk sebuah kurva ya. Dengan demikian gerakannya akan tampil menjadi lebih dinamis, tidak kaku ya. Baik, itu adalah 12 prinsip animasi yang sudah saya jelaskan. Nah, apakah teman-teman mahasiswa ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan materi berikutnya? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini ya yang biasa sering dilontarkan, apakah ke-12 prinsip animasi itu harus berurutan? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi itu tadi ke-12 prinsip animasi itu dapat terbolak-balik ya, tidak ada urutan yang pastinya mana nomor 1 dan mana nomor 12 ya. Saya mengurutkannya tadi nomor 1, 2 dan 3 serta keempat adalah cara penggambaran, sedangkan kelima, 6 sampai ke 12 adalah tentang timing dan waktunya ya. Jadi boleh dibalik-balik ya. Nah, ini untuk memperkuat wawasan tentang 12 prinsip animasi, teman-teman mahasiswa dapat melihat video YouTube dari Alan Becker ya. Di sini beliau membuat video tentang 12 prinsip animasi. Nah, teman-teman dapat melihatnya di YouTube ya, supaya lebih jelas maksud dari 12 prinsip animasi itu dengan masing-masing prinsipnya ya. Baik, kita lanjutkan ke tugas kelompok. Untuk tugas kelompok, nah teman-teman silahkan mencari teman kelompok ya, silahkan pilih 4 sampai 5 orang dalam kelompok. Kemudian silahkan pilih film animasi Indonesia yang berdurasi pendek. Nah, kemudian setelah memilih film tersebut, silahkan diamati film tersebut bersama dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian jelaskan prinsip-prinsip animasi apa saja yang terdapat dalam film tersebut ya. Nah, teman-teman dalam menjelaskan prinsip animasi dapat menyertakan pula potongan film atau gambar beserta menit atau detiknya sehingga penjelasan akan prinsip animasi menjadi lebih jelas. Kemudian buatlah dalam bentuk PPT, sertakan nama kelompok, nama, kemudian beserta NIM dari masing-masing anggota kelompok. Nah, untuk tugas ini dikumpulkan 3 hari setelah tugas ini diberikan dan dikumpulkan di MS Team kelas pada assignment tugas 1 dengan nama file NIM underscore nama underscore kelas underscore tugas ya. Semoga teman-teman semuanya dapat membuat analisis ini dengan baik. Ini adalah contoh 12 prinsip animasi dari film animasi Ibra pada episode 17 tentang bully ya. Teman-teman dapat melihat videonya pada link YouTube yang sudah diberikan. Ini adalah contoh saja bagaimana membuat PPT untuk tugas kelompok ya. Nah, di sini saya berikan penjelasan tentang film Ibra terlebih dahulu ya. Kemudian dengan judul episodenya ya. Kemudian kita masuk di sini ada prinsip misalnya secondary action ya. Di sini ada menit ke 1, detik ke 53 sampai 56 di mana di sini Ibra memanggil temannya itu Tokek dan Hoho dengan berteriak. Nah, gerakan utama di sini adalah berteriak, sedangkan secondary action-nya adalah pose tangan menyamping di dekat mulut dan kepala hempas ke kanan ya sebagai tanda ajakan. Nah, jika teman-teman melihat ada 2 atau 3 dari satu prinsip, silahkan boleh ditambahkan. Kemudian ini ada contoh prinsip anticipation misalnya ya, di mana pada menit ke-9 dengan detik ke-47 sampai 49 di sini ada gerakan teman-teman pesantren sangat ingin berdiri. Nah, sebelum berdiri teman-teman membungkuk terlebih dahulu untuk menandakan bahwa mereka bersiap untuk berdiri. Nah, gerakan membungkuk ini yang disebut dengan anticipation. Nah, seperti itulah penjelasan tentang tugas kelompok tentang analisis 12 prinsip animasi. Nah, dalam tugas ini, jika teman-teman tidak
menemukan satu prinsip misalnya ya tidak apa-apa, karena memang tidak semua prinsip mungkin dapat terlihat secara jelas dalam film animasi. Atau misalnya ada satu gerakan yang sama, ya, misalnya dia dapat berupa sebagai gerakan secondary action atau gerakan slow in slow out, ya misalnya boleh, ya, karena memang bisa saja satu gerakan itu di dalamnya termuat dua prinsip misalnya. Silahkan. Baik, apakah ada pertanyaan menyangkut tentang materi dan tugas? Ya, kalau belum ada, mungkin nanti jika teman-teman ada pertanyaan, silakan dapat menuliskannya di MS Team kelas, sehingga saya dapat menjelaskannya di MS Team juga, sehingga teman-teman semua dapat membaca dengan baik. Baik, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Terima kasih juga sudah mengikuti kelas animasi dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan untuk kelas animasi. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang.